Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat Beguru Ngaji. Kali ini kita akan menyuguhkan kisah epik sebuah negeri yang namanya menggema dalam sejarah dan geopolitik dunia. Inilah Iran, negeri para kaisar, negeri para ulama, dan negeri yang tak pernah tunduk pada kehendak penjajahan. Negeri yang dulu dikenal sebagai Persia, yang kemegahannya pernah menandingi kekaisaran Romawi dan Bizantium. Negeri tempat para filsuf, ilmuwan, dan penyair besar dilahirkan. Negeri yang kini menjadi simbol perlawanan dunia Islam terhadap dominasi Barat dan penjajahan Zionis. Mari kita menyusuri jejak panjang sejarah Iran, dari zaman kuno, masa keemasan Islam, revolusi besar abad ke-20, hingga perannya sebagai kekuatan Timur Tengah hari ini. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, berdirilah kekaisaran besar bernama Akhemenia di bawah kepemimpinan Kores Agung, Cyrus the Great. Ia bukan hanya penakluk, tapi juga negarawan visioner. Cyrus membangun kekaisaran multikultural pertama di dunia, membebaskan bangsa-bangsa tertindas termasuk kaum Yahudi dari Babilonia, dan mencetuskan piagam hak asasi manusia pertama dalam sejarah, yang kini dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Di bawah penggantinya, Darius Agung, Persia menjelma sebagai kekaisaran terluas yang pernah ada, membentang dari Sungai Indus hingga Laut Aegea. Infrastruktur hebat seperti jalan kerajaan dibangun, dan ibu kota megah Persepolis berdiri sebagai simbol keagungan Persia. Namun, masa kejayaan itu akhirnya runtuh di tangan Alexander Agung yang membakar Persepolis pada tahun 330 SM. Meski begitu, api budaya Persia tidak pernah padam. Pada abad ke-7 Masehi, datanglah gelombang besar dari padang pasir Arab, Islam. Khulafaur Rasyidin, lalu Umayyah dan Abbasiyah menaklukkan Persia. Dinasti Sasaniyah tumbang, tapi bukan kehancuran yang terjadi, melainkan asimilasi peradaban. Persia menerima Islam, namun dengan caranya sendiri. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu, tapi bahasa Persia tak pernah mati. Justru dari rahim Iran lahir para ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, hingga Al-Farabi dan Ibnu Sina. Negeri ini juga melahirkan penyair legendaris seperti Rumi, Hafez, dan Sa'adi, yang syair-syairnya masih hidup hingga hari ini. Islam di Iran berkembang dengan pesat. Para ulamanya memilih madhab Syiah. Bukan sekedar madhab, ia telah menjadi identitas spiritual dan politik Iran sejak masa lalu. Terutama setelah berdirinya dinasti Safawi pada abad ke-16 yang menjadikan Syiah sebagai madhab resmi negara. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi masa suram. Iran dilemahkan oleh korupsi internal dan intervensi asing. Inggris dan Rusia silih berganti menancapkan pengaruh, terutama karena kekayaan minyak Iran. Tahun 1906, rakyat bangkit menuntut pembentukan parlemen. Muncul gerakan konstitusionalis Iran, namun usaha itu sering dibungkam dengan kekuatan asing dan boneka kerajaan. Ketika Muhammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri pada 1951, ia berani menasionalisasi minyak Iran dari tangan Inggris. Namun CIA dan intelijen Inggris melancarkan kudeta, menjatuhkan Mossadegh, dan mengembalikan kekuasaan mutlak pada Shah Muhammad Reza Pahlavi. Sang Shah membangun Iran modern dengan gaya barat, tapi di balik kemegahan istana, suara rakyat dan ulama semakin membara. Akhirnya puncak amarah rakyat meledak. Dipimpin oleh ulama karismatik Ayatollah Ruhollah Khomeini, rakyat Iran dari berbagai lapisan bersatu dalam satu gerakan, Revolusi Islam 1979. Sebuah revolusi langka yang bukan berbasis militer atau partai politik, tetapi berbasis masjid, khutbah, dan keyakinan spiritual.
Dalam sejarah modern dunia, Iran menjadi satu-satunya negara yang menggulingkan kekuasaan absolut dan menggantinya dengan sistem pemerintahan berbasis wilayat al-faqih, kekuasaan ulama. Shah Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri, dan Iran pun menyatakan dirinya sebagai Republik Islam. Revolusi ini menginspirasi dunia Islam dan sekaligus membuat marah negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Hubungan diplomatik putus, embargo diberlakukan, tapi Iran tidak tunduk. Tahun 1980, musuh datang dari arah barat. Saddam Hussein, penguasa Irak, menyerbu Iran dengan restu diam-diam dari barat. Maka meletuslah perang Iran-Irak selama 8 tahun. Perang panjang yang menewaskan ratusan ribu jiwa, namun justru mengeraskan tekad rakyat Iran untuk terus berdiri di atas kaki sendiri. Mereka bertahan, bahkan ketika dunia menutup mata terhadap senjata kimia yang digunakan Saddam. Iran bangkit dengan teknologi mandiri, kekuatan milisi rakyat, dan semangat pengorbanan para pemuda mujahid. Perang usai, tapi Iran tidak istirahat. Negara ini terus membangun kekuatan militer, nuklir, dan sains di tengah sanksi internasional. Mereka tidak gentar, bahkan ketika para ilmuwan mereka dibunuh dan ekonominya ditekan. Kini, Iran berdiri di bawah kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei, menjadi satu-satunya kekuatan paling besar di Timur Tengah. Bukan karena kekuatan senjata semata, tetapi karena ideologi dan kepercayaan diri sebagai negara Islam. Iran mendukung gerakan perlawanan Islam dalam membela Palestina seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, gerakan Hamas di Palestina, dan kelompok-kelompok pembebasan di Irak, Suriah, dan Yaman. Iran menjadi musuh utama Israel dan Amerika Serikat, tapi justru karena itu, Iran menjadi harapan bagi umat Islam yang merindukan keberanian dan kedaulatan. Di balik kontroversi dan tekanan politik, Iran tetap konsisten membangun teknologi nuklir damai, satelit, drone, bahkan sistem pertahanan canggih buatan sendiri. Negara ini menjadi simbol bahwa dunia Islam tidak boleh tunduk dan bahwa kehormatan lebih tinggi dari segalanya. Inilah Iran, sebuah negeri yang telah melewati zaman kekaisaran, penjajahan, revolusi, perang, hingga menjadi garda depan perlawanan global. Iran adalah bukti bahwa ideologi, keyakinan, dan keberanian bisa membentuk sejarah. Ia bukan sekedar negara, tapi api yang terus menyala dalam dada umat Islam yang tak sudi dijajah. Dari Cyrus Agung hingga Ayatollah Ali Khamenei, dari puisi Rumi hingga suara lantang perlawanan Hizbullah, Iran telah menulis bab-bab penting dalam sejarah umat manusia. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah heroik Iran hari ini? Apakah umat Islam tunduk pada kekuatan global atau berdiri di atas kaki sendiri melawan Zionis dan hegemoni Barat seperti Iran? Apakah kita akan diam ketika Palestina dan Gaza diluluh lantakkan atau kita membela dengan senjata seperti yang dilakukan Iran? Karena sejatinya, sejarah sebuah bangsa bukan untuk dikagumi, tapi sejarah sebuah bangsa adalah api yang menunggu untuk dinyalakan oleh pemimpin-pemimpin yang punya nyali dan keberanian. Like dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan langganan channel Bu Guru Ngaji untuk mendapatkan update terkini tentang sejarah, wacana, dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.